Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaina tawakkal. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah bersama yang mana kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga beliau dan para pengikutnya sampai di hari kiamat. Ala hadiniya as-solihah al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua ditujukan kepada diri kita sendiri. Semoga apa yang kita inginkan, semoga yang kita rencanakan, semoga apa yang menjadi beban kita semua dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki yang halal dan thayyibah mabruk, kita diberikan keturunan yang soleh solehah yang memiliki ahsanut taqwin, ahsanul ibad. Al-hadini as-solihah al-Fatihah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasr minallah wa fathun qarib. Kita akan meneruskan kajian rutin kita, tapi pagi ini kita sudah beralih bab. Kalau biasanya kita babus sober, yaitu bab sober, yaitu berakhir di hadis yang ke-53 kemarin. Hari ini kita akan membahas di pagi yang subuh ini kita membahas yaitu hadis yang ke-54, bab baru, yaitu babus sidqi, yaitu bab tentang kejujuran. Jujur itu sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah itu di dalam sebuah ayat menyandingkan dengan amalan-amalan yang luar biasa hebatnya. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat At-Taubah 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Kita ketahui bersama, urusan takwa ini urusan high class. Urusan sing paling wis dhuwur begitu ya. Wa kunu ma'as shadiqin. Ternyata sama Allah disandingkan dengan apa? Yaitu bukan hanya takwa, jujurlah kalian. Maka jujur ini setara dengan takwa. Karena di sini perintahnya disandingkan. Oleh karena itu saking pentingnya jujur ini, maka di bab ini ditulis oleh muallif kitab, oleh pengarang kitab, yaitu tentang jujur begitu ya. Apa itu jujur? Jujur itu bersama. Jadi antara sinergi antara hati dengan mulut. Lalu mulutnya ngomong A, ternyata hatinya ngomong B, maka ini bukan jujur. Apa itu kategorinya? Munafik. Jadi kita ketahui sendiri kalau jujur mahalluhu fil jannah, jujur itu tempatnya di surga. Kemudian apa? Munafik itu mahalluhu finnar, tempatnya adalah di neraka. Oleh karena itu pentingnya sebuah jujur, kita akan membahas hadis yaitu yang ke-54. Fal awal, hadis yang awal di bab as-sidqu, di bab yang jujur tentang kejujuran ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh jalurnya Ibnu Mas'ud. Tatkala Rasulullah berbicara banyak sahabat, tapi di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Dan beliau menyampaikan ini ke perawi yang lain sampai ke siapa? Yaitu muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih ini berarti yang meriwayatkan ke-6 muhaddis itu. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. 6-6-nya mengatakan sahih. Berarti ini luar biasa. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innas sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita atau mengarahkan kita kepada bir. Bir itu adalah sebuah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula la yasduquhu hatta yaqtab 'inda Allahi sadiqan.
Sungguhnya kalau orang itu yang terbiasa, baik dia itu terkenal melakukan sidq, yaitu kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala itu menulisnya dengan kata-kata sidq. Oh, berarti wong itu jujur. Kalau terbiasa jujur, kalau dia masyhurun atau terkenal dengan perbuatannya yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya kebohongan itu mengantarkan kita kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya keburukan itu mengantarkan kita kemana? Yaitu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajulun la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadiban. Sungguhnya orang yang terbiasa sudah enjoy melakukan sebuah keburukan, maka oleh Allah ditulis sebagai apa? Orang yang kadiban, yaitu apa? Pembohong. Nah, berarti orang yang terbiasa bohong itu ditulis oleh Allah sebagai al-kadzib, yaitu orang yang pembohong. Kita akan membahas hadis ini, kita kupas apa hikmah daripada hadis tersebut. Yang pertama as-sidq. As-sidq itu jujur, seperti halnya tadi dibahas, antara sinergi antara hati dengan mulut itu harus sama. Jika berbalik arah maka namanya munafik. Ternyata kejujuran itu bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Contoh begini, kalau ada anak kecil bawa motor-motoran, itu kan aslinya nggak bisa nyetir gitu ya. Cuman ada orang tuanya yang dorong dari belakang, sehingga kalau mau nabrak ya diarahkan. Begitu juga hidup kita. Kalau senantiasa kita jujur, maka kita diarahkan oleh Allah kepada apa? Yaitu sebuah kebaikan. Loh, jadi urip itu nggak perlu kita soro-soro. Cukup jujur, Allah yang mengarahkan kita ke kebaikan. Contoh diarahkan itu begini. Kalau jenengan ke Jogja, ada petanya, ada arahnya. Oh, dari Malang ke Jogja itu bagaimana? Enak. Oh, Jogja kurang 500 meter, Jogja kurang apa, Jogja kurang apa. Enak itu, turunnya di mana jelas paham. Karena apa? Ada rambu-rambunya, ada yang mengarahkan. Begitu juga hidup ini, kalau kita jujur, ada yang mengarahkan. Maka arahannya Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kita nyampe ke fase apa? Fase kebaikan. Ada sebuah cerita di mana dulu ada orang itu jujurnya minta ampun. Beliau itu bekerja di mana? Yaitu di ladang anggur. Suatu ketika ada orang punya anggur luas begitu ya, pertanian anggur yang sangat luas gitu. Nyuruh orang untuk mengelolanya. Lah dapatnya berapa ini bagus. Oh, ini penghasilannya kok bagus. Kemudian suatu ketika dia ingin datangi tempatnya itu, tetapi dia tidak bilang-bilang sama pekerjanya tersebut. Kemudian dia sebelum datang ke pekerjanya, dia nanya ke tetangganya. Tetangga nanya, bagaimana itu menurut kamu orang yang bekerja di tempat orang yang punya anggur ini? Ceritanya bagaimana? Oh, bagus. Dia itu rajinnya minta ampun, sholatnya luar biasa. Diceritakan bagus. Iya dah, orang ini kok keren sekali begitu ya. Kemudian nyampe di situ disambut sama yang anak buahnya tadi. Oh iya, masya Allah. Jenengan nggak pernah hadir, sekarang hadir di kebun jenengan ini. Iya, ini kebun jenengan luar biasa. Oh iya, kamu ini kata orang-orang kerjanya bagus sehingga menghasilkan anggur yang sangat luar biasa. Oh, alhamdulillah. Oh iya, saya minta tolong ambilkan anggur yang paling enak. Diambilkan. Dimakan, asam banget. Oh, kamu ini gimana sih disuruh ngambil anggur yang enak, kok ini diambilkan yang asam? Oh iya, maaf. Kemudian ambilkan lagi, diambilkan lagi. Sampai yang kedua kali ternyata masih asam. Kemudian bagaimana yang ketiga? Yang ketiga ini diambilkan lagi juga masih asam. Kemudian bosnya ini marah. Kamu itu ikut saya sudah berapa tahun? Awak mungkin malah aku sepedang tahun. Ya sudah lama Pak, sudah 4 tahun. Masa 4 tahun ini kami tidak bisa membedakan antara anggur manis dengan anggur yang asam. Apa kata beliau? Lah iya, orang saya semenjak ikut Bapak ini kan Bapak nyuruhnya ke saya itu untuk merawat anggur.
Bapak sekalipun tidak menyuruh saya untuk bagaimana mencicipi rasanya anggur yang manis. Jadi kamu selama di sini nggak pernah makan anggur? Ya nggak pernah. Orang bapak nggak pernah nyuruh saya. Loh ini loh pak. Kira-kira oleh awak edw petang tahun di kebun anggur. Kira-kira gimana pak? Kita ngelola anggur tapi nggak pernah nyicipin karena tidak disuruh. Lah kita ya nggak mungkin pak. Ya kira-kira bosku ridho lah. Tak bawa lah sekilo pulang. 2 kilo nggak masalah. Oh sudah tahu mana anggur yang manis itu kan kalau kita. Ternyata beliau ini enggak. Dari kejujuran ini apa? Yahdi ilal bir. Maka mengantarkan dia kepada kebaikan. Apa kebaikannya? Ternyata bosnya ini pulang. Bosnya pulang, setelah dia pulang nyampaikan ke istrinya, Dek, anak kita ini sudah perawan. Oh iya, anak apa mas? Iya, ayo kita nikahkan. Kata istrinya, boleh, ini sultan dari mana yang mau ngelamar anak kita? Bukan, dia bukan sultan. Siapa? Yaitu pegawai anggur yang mengelola kebun anggur kita. Kenapa kamu milih? Dia kan orangnya biasa dan segala macam. Kata siapa itu orangnya biasa? Dia itu jujurnya minta ampun. Jujur ditata. Begini. Oh, jujurnya loh. Kalau gitu bagaimana? Oke, aku mau dia menjadi menantu kita. Kemudian apa? Ditawarkan ke anaknya, anaknya nurut ke bapaknya. Kemudian apa? Disampaikan kepada siapa? Pengelola anggur itu, ya fulan ibnu fulan, wahai fulan, kamu ini mau nggak? Kujodohkan kepada anakku. Ajak anak ini anakku. Apa kata beliau? Wahai Tuan, apakah engkau tidak salah? Aku ini pegawai rendahan kamu, sedangkan putrimu itu putri kesayangan. Dia cantik, dia berpendidikan. Kenapa engkau jodohkan denganku? Apa kata orang ini? Saya tidak memandang kerjaanmu, saya tidak memandang fisikmu, tapi aku memandang bahwasanya engkau jujur. Terbukti apa? 4 tahun kamu ini mengolah anggur, kamu itu tidak pernah mengambil anggur sekalipun, kecuali kamu kusuruh. Maka pada saat itu aku percaya, kalau kamu berbuat jujur, insya Allah keluarga, kalau kamu membina keluarga sama anakku, akan mengantarkan kemana? Yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, langsung mbak. Ya sudahlah kalau gitu kan. Jadi kan gak usah ditarik. Oke, gas pak. Wong anaknya ayu gitu kan. Lah, ternyata apa? Beliau ini masih malu-malu. Lah, ini loh. Orang yang jujur akan diantarkan oleh Allah apa? Kepada kebaikan. Kebaikannya apa? Oleh wong wedok ayu, Pak. Judulnya ayu. Ya enggak? Kemudian apa? Anaknya orang kaya, maka luar biasa. Maka pada saat itu nikahlah dia. Maka kejujuran membawa kita ke kebaikan. Nah, kebaikan ini mengantarkan kita ke surganya Allah. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu yudhibnas sayyi'at. Secara otomatis mampu menghapus apa? Menghapus dosa-dosa kita. Kalau itu ini cukup jujur, maka diantarkan oleh Allah ke fase yaitu namanya baik. Setelah baik itu mampu mengantarkan kita surga dengan proses apa? Yaitu secara otomatis dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ojo kesel, ojo capek menjadi wong apik. Kita ayo jadi orang yang baik. Maka nanti setelah kebaikan itu satu, yang pertama dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata jujur itu banyak hal. Jujur itu kita studi kasus dulu ada zaman Sayyidina Umar. Ada seorang wanita ditanya oleh suaminya, "Wahai istriku, jujur ya kamu. Kamu itu jujur bahwasanya kalau kamu jujur kamu itu cinta nggak sama aku?" Apa jawabannya? Jawabannya istrinya, "Ayah mau jujur nggak ini? Kamu pengen jujur nggak ke aku?" Apa jawabannya? "Iya, aku mau jujur." Dijawab sama istrinya, jawabannya adalah, "Sungguhnya aku nggak cinta sama kamu." Loh, ini ternyata jujur kemudian membawa kecewa.
Loh, kamu ternyata nggak cinta. Lah kamu pengen pertanyaan jawaban yang jujur. Kemudian apa? Sang laki-laki berkata apa? Berkata kepada suami, sang laki-laki melaporkan ini kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ternyata istriku tanya, apakah aku ini apakah istriku ini cinta sama aku apa enggak? Dijawab jujur sama istri saya. Jawabannya tidak. Kemudian Sayyidina Umar, kenapa kamu tidak berbohong? Loh, kok diajari bohong? Kemudian apa? Beliau berkata, katanya harus jujur. Ini sudah jujur. Iya. Apabila kejujuran kita membawa mudarat, maka disarankan kita tidak jujur. Maknanya apakah kita boleh berbohong? Boleh berbohong atas 3 hal. Nah, sama niling-niling ini. Berbohong boleh atas tiga hal. Yang pertama, berbohong kepada suami istri asal menambah kecintaan hubungan suami istri boleh. Ah, contoh, sama niki dimasak no ambek bojo sampean. Ya apa Mas rasane? Enak pol. Nah, ngono ya. Saya kudu bisa ekspresinya juga meyakinkan. Masya Allah. Meneh tak masak meneh. Wis ojo Dek, cara repot meneh ojo masak. GoFood ae sampean golek kesel. Padahal masakane wah simpel. Nah, sampean jujur juga jangan jujur-jujur banget. Ditanya, "Mas aku lemu." Wah, kamu itu orang yang paling seksi. Waduh, miturut ukuran sak podo dapurone kecamatan gitu ya. Maka jangan jujur-jujur banget ke istri. Wah sama niku seksi, masakannya enak. Cari bojone, meneh tak masak no meneh. Wah cari bojone, ya Allah, pun sampai masak male ya Allah. Aku ngelak kapal mangan niki ya Allah, masakannya asin. Nah itu sama jujur-jujur teman. Begitu juga yang apa jenenge, yang perempuan. Perempuan itu juga harus bisa menghargai dengan tidak jujur. Kata Sayyidina Umar, berapa keluarga dibangun tidak atas dasar cinta, tetapi dibangun dengan rasa apa? Rasa ibadah. Lu ada banyak rumah tangga, wis suwe iki wis duwe anak gede-gede, asline wis gak cinta ambek bojone, ndak apa-apa. Tetapi dibangun dengan rasa apa? Ubudiyah. Oh iya, lalai aku rumah tangga, cukuplah kita ini apa? Menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Lah sampean menjalankan ibadah kan boleh. Ya sudah, insya Allah dari wong Jawa tresno jalaran saka kulino. Seneng itu berdasarkan apa? Kebiasaan kita. Kalau kita seneng ya sudah. Berarti apa? Maknanya cinta itu bisa dibangun. Cinta itu bisa dikondisikan. Lah kalau jenengan terbiasa interaksi metutut ambek bojo, ya nanti hasilnya akan buruk. Kalau Anda itu interaksi sama istri berusaha walaupun di awal-awal kaku, ya enggak apa-apa. Maka biasakan. Kalau saya itu memiliki amalan begini, Pak, dan amalan ini menjadikan interaksi saya sama istri saya itu baik-baik saja. Setiap subuh saya itu membaca Fatihah 7 kali. Kalau di Al-Quran kan begini, Asma'ul Husna fad'uhu biha, dengan nama-nama Allah yang husna, maka kalian jadikan tawasul, jadikan prolog atas permintaan kalian, atas doa-doa kalian. Jadi prolognya ke Allah, tawasulnya kita ke Allah, pakai Asma'ul Husna. Tapi boleh juga dong pakai Ummul Kitab, yaitu baca kitab. Apa? Fatihah. Saya membaca 7 kali. Biasanya 7 kali 7. Saya itu dijazai guru saya itu begitu. 7 kali. 7 Fatihah. Pertama saya minta apa? Ya Allah ridhomu. Ya Allah minta ridhonya baginda Nabi. Ya Allah minta ridhonya orang tua. Ya Allah minta mahabbahnya jenengan ya Allah. Saya minta mahabbahnya Rasulullah. Saya minta mahabbah itu cinta Pak. Cintanya orang tua saya. Nah itu yang pertama. Yang kedua Fatihah lagi 7. Saya minta apa? Ya Allah, aku ini saya ini nikah sudah 16 tahun. Ya Allah, saya minta jadikanlah istriku senantiasa mencintai saya satu-satunya laki-laki yang dicintai. Begitu juga ya Allah, jadikan aku wanita satu-satunya yang kucintai adalah istri saya. Oh, enak Pak. Dulu sebelum saya mengamalkan doa ya Allah jadikan istri saya mencintai saya dan saya mencintai istri saya. Jadikanlah istri saya itu apa yang dilakukan sesuai keinginan saya. Kadang itu tidak klop Pak. Suami istri itu tidak klop.
bojone sing wedok karepe ngene, sing lanang karepe ngene. Sing lanang memiliki keinginan yang begini, tapi yang perempuan melakukannya begini. Dalam urusan segala hal. Tentu, urusan masak, ya beda sudut pandang. Bahkan urusan karep ngecat rumah, beda sudut pandang. Tetapi kalau kita senantiasa minta ke Allah, Allah lah yang menyamakan frekuensi kita. Bahkan ngapunten sekali, dalam urusan ranjang saja, kita itu beda apa? Beda karep ambek bojo. Beda keinginan dengan bojo. Istri pengen model apa, kita pengen model apa. Maka ini ayo kita klopkan dengan cara apa? Minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada rumah tangga semacam itu bagus, ya kan? Maka sungguhnya rumah tangga itu modelnya ada 3, Pak. Nah, ini bisa kita gayai jitoke awake dhewe, kita bisa evaluasi bagaimanakah model rumah tangga kita. Yang pertama, ada modelnya rumah tangga itu seperti buah rambutan. Di luar kata goblok, Pak. Waktu petok uang itu gagal. Sama ini gede. Aku sebenarnya ini gak itu apa segala macam. Tetapi kalau kita kupas secara dalam di dalam rumah tangganya, halus seperti rambutan. Ada model begitu. Ada juga seperti buah kedondong. Luarnya Pak, kelihatannya Masya Allah. Perfecto rumah tangga ini. Perfect sekali. Wah, kalau ketemu orang tua itulah rumah tangga idaman begitu. Tetapi di dalamnya busuk, kita berantem terus, caci maki. Bahkan kita main fisik sama kedua belah pihak. Wah, ini bahaya sekali, Pak. Ini model rumah tangga seperti kedondong. Kalau jenengan pengen rambutan atau pengen kedondong? Hah? Pengen rambutan. Kalau saya enggak pengen seperti rambutan. Tapi juga enggak seperti kedondong. Seperti apa? Seperti pisang. Luarnya halus, dalamnya juga halus. Lah ini loh Pak, as-sidqah, betul ini. Kalau rumah tangga, ya di depan orang itu kalau manggil istrinya, yang di dalam rumah nggak ada orang, ya saya. Ma minta tolong dong, kalau diambilkan istrinya minum, terima kasih ya Ma. Itu kalau di luaran, di dalam rumah juga begitu. Mananya kalau rumah tangga model pisang ini aman-aman saja, enak ini. Lah, ayo kita ojo koyok rambutan, ojo koyok kedondong, dan seperti apa? Sepertilah rumah tangga seperti pisang. Maka ayo kita berbuat baik, maka berbuat jujur, maka kita diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamin ini. Masih belum. Oke. Kemudian di sini dikatakan wa inna rajula la yasduqu hatta yuqdab indallahi shadiqan. Maka seseorang itu kalau terbiasa dengan kata-kata as-sidq, yaitu jujur, maka orang itu ditulis oleh Allah sebagai ahli jujur. Nah ini kan enak Pak. Kalau kita dititeni oleh tetangga kita, oh iya, oh Pak Fulan ini orangnya jujur. Loh itu loh enak. Tetapi bagaimana kalau yang menulis kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, beliau itu ahli jujur. Seperti salah satu perawi hadis. Ada perawi hadis itu senengane jagongan di tukang sepatu. Namanya Khalid. Beliau mendapatkan julukan apa? Khalid Al-Khadza. Yaitu Khalid apa? Tukang sol sepatu. Padahal beliau itu karena apa? Terbiasa nongkrong di tempat sepatu. Begitu juga kalau jenengan memiliki karakteristik yang jujur, maka oh kayak Rasulullah, shadiqul masduq, orang yang dapat dipercaya dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi. Enak itu. Ada orang kalau zaman Rasulullah namanya Abdurrahman. Beliau itu senantiasa open terhadap kucing. Maka disebut Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Nah, kenapa kok dipanggil bapaknya kucing? Apakah dia hewan? Bapaknya kucing? Bukan, dia manusia, sahabat Rasulullah. Karena dia open terhadap kucing disebut Abu Hurairah. Kalau ada orang open terhadap anak yatim disebut Abul Aitam, bapaknya anak yatim.
Lek sampeyan open ambek janda, maka disebut Abu Janda. Gitu ya. Makanya sing sama nopeni sing opo. Maka itulah yang terkenal sampean itu di kalangan masyarakat juga ditulis oleh Allah, itu yang terkenalnya. Kemudian apa? Wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya orang yang bohong itu apa? Orang yang bohong itu mengantarkan kita kepada keburukan. Orang yang bohong itu bagaimana? Maka orang yang bohong itu senantiasa sumber dosa. Sungguhnya begini, kalau orang bohong itu akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Makanya lek ono wong lanang ngerabi maneh gak izin ambek bojone, pasti dia jago bohong. Wes lah. Ditakoni, "Pak, mau kemana?" "Aku mau beli madu." Padahal gak tuku madu, mencari ngene iki lho, lek wong wis terbiasa goro. "Pak, kate nandi?" Padahal nang bojo enom. Kalau kita jujur, aku pengen rabi maneh. Nah itu Pak. Tapi kalau dia itu apa? Nyenyet gitu ya, ndak izin begitu ke istri yang pertama, maka dipastikan dia itu jago bohong begitu ya. Ditanya apa, jawabannya apa, ditanya apa, jawabannya apa. Oleh karena itu, berusahalah kita jujur, jangan sampai kita bohong. Karena kebohongan itu sumber daripada dosa. Antum bohong sekali, antum akan menutupi kebohongannya itu dengan kebohongan yang lain. Antum pernah cerita, contoh, aku lek nang luar negeri ya alhamdulillah. Atasannya ke Singapura, Thailand, Malaysia, wis lepet gitu. Saya pernah juga ke mana? Ke Turki, ke Timur Tengah, ke Italia. Wah, begitu. Orang-orang sudah takjub gitu. Nah, pertamanya enak. Antum nggak ketemu. Cerita antum diluluhkan. Antum menjadi orang yang hebat sekali di luar negeri. Lalu ditanya, "Mas, gimana ya caranya kita ngurus paspor? Aku ini mau umroh." Waduh, dia mikir, "Oh iya, aku belum pernah ngurus paspor. Tapi aku kan udah pernah keluar negeri nih." Oh, gampang itu kita urus. Padahal kita tidak paham. Diminta ngurus paspor lama-lama bohong. Aku harus berarti mencari celah bagaimana kebohonganku ini tidak terkuak dengan baik. Jadi gimana caranya? Ya sudah. Sepulahnya yo. Dulu teman saya yang nguruskan paspor, sekarang orangnya udah pindah ya. Coba aja lah kamu ngurus di mana begitu. Nah, dipikir ngurus paspor ke kecamatan. Paling ngurus paspor ke kecamatan ini. Waduh, ternyata dia itu bohong satu lagi. Oh Mas, gimana dulu ngurus visa ke Italia? Ya, ke luar negeri harus ngurus pakai visa. Ke Singapura ini bagaimana ngurus visanya? Padahal ke Singapura itu ASEAN country, kita nggak perlu ngurus visa. On arrival, nyampe kita langsung stempel. Nah itu penuh dengan kebohongan. Maka kalau kita berbohong sekali, dipastikan kita akan menutupi kebohongan itu yang kedua kali, ketiga kali. Bahkan kalau kita itu berbohong, kalau kita sudah berani berbohong atas nama teman kita, maka dipastikan kalau kita itu bisa berbohong atas nama ulama. Kalau kita sudah berbohong atas nama ulama, atas nama guru kita, maka kita akan berani berbohong atas nama sahabat. Kalau kita sudah berani berbohong kepada sahabat, maka kita akan berani berbohong atas nama baginda Nabi Muhammad. Kalau kita sudah berani berbohong atas nama Nabi Muhammad, kita itu berani berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin cerita sedikit bagaimana iblis menggoda waliullah Nabiullah Adam alaihissalam agar supaya dia keluar dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Allah menyampaikan plannya, menyampaikan rencananya. Aku ini mau menciptakan manusia. Iblis dengan malaikat komplain, "Ya Allah, ngapain sih kalian engkau itu menciptakan manusia? Manusia itu perusak dan lain sebagainya." Apa kata Allah? "Aku ciptakan agar supaya menjadi khalifah di dunia ini." Kemudian apa? Diperintahkan, kamu berdua sujud ya kepada Nabi Adam. Apa kata dua makhluk itu? Fasajadal malaikah illa iblis. Bersujudlah malaikat kecuali iblis. Iblis ditegur, kalau kamu nggak mau sujud, maka kamu menjadi kayu bakar. Oh ya sudah ya Allah. Kalau saya menjadi kayu bakar, aku nggak mau pokoknya sujud. Kayu bakarnya api neraka, saya terima. Tapi satu hal permintaan saya.
Saya tangguhkan umur saya ini sampai nanti di hari kebangkitan. Makanya iblis itu nggak pernah mati. Makanya kalau antum tanya di rumah saya ada iblisnya, ada setannya apa enggak? Ya buahnya. Di sini, ya buahnya. Makanya jangan takut, mereka itu enggak bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Ya sudah, kita nggak bisa melihat. Lah antum mau takut apa? Takut ambil awang-awang. Ya nggak usah takut. Ngomong kita nggak bisa melihat, begitu kan? Nah, suatu ketika iblis ini bagaimana celahnya Allah membuat aturan kepada Nabi Adam, bagaimana aturan ini bisa dilanggar. Apa peraturan Allah untuk Nabi Adam? Yaitu untuk tidak memakan buah kuldi. Pada saat itu setannya datang ke Nabi Adam. Adam, kamu itu aslinya kenapa nggak mau makan buah kuldi? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah melarangnya. Aslinya Allah itu iri aja sama kamu. Kalau kamu itu makan buah kuldi, kamu akan kekal selamanya di surga. Allah nggak ingin hal itu. Maka pada saat itu nggak mau. Iblis, kamu modelnya apa aja, aku nggak mau. Nah ternyata kok bisa ketipu. Lah ketipunya begini. Ditanya pagi-pagi langsung di prospek ulang. Jin ini merospek Sayyidina Adam. Beliau berkata begini, iblisnya bilang begini, Adam, kamu makan buah kuldi itu. Enggak boleh, enggak mau, aku itu haram. Ya dan info terbaru, demi Allah, sekarang kuldi itu wis halal. Loh begitu loh. Lah, kemudian apa? Ya dimakan. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dan kenapa kamu kok makan buah kuldi?" Bi'izzatika ya Allah. Karena kemuliaanmu ya Allah. Lu kok bisa melihat? Iya. Saya nggak tahu kok ada makhluk berani mencatat namamu, tapi dia itu berbohong. Iblis ini mencatat nama engkau, tapi dia berbohong. Maka ini kalau ada orang berbohong atas nama Allah, demi Allah hak billahi, tapi dia bohong. Nah itu jangan-jangan madhab iblis itu dia. Ya. Jadi anak turunannya iblis gitu. Karena apa? Wah dia berani berbohong mencatut namanya Allah. Nah disitulah Nabi Adam itu ternyata turun dari surga karena ada makhluknya Allah namanya iblis mencatut namanya Allah, dia berbohong. Nah, apakah sekarang itu nggak ada yang berbohong atas nama Rasulullah? Apakah nggak ada yang berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala? Ada kan? Sehingga kalau zaman Rasulullah itu ada yang terkenal namanya hadis ifki. Hadis ifki itu hadis orang-orang yang orang-orang munafik memproduksi hadis-hadis palsu. Dan sekarang ada juga yang viral juga memproduksi hadis-hadis palsu. Kita ambil contoh. Ada hadis ini di share-sharean itu dapat itu saya. Bagaimana? Kata-katanya begini. Barang siapa seorang laki-laki membahagiakan istrinya, maka dia pahalanya seperti jihad. Ditambah-tambah itu syarahnya. Siapa yang membahagiakan istri, mengajak ke mall, jalan-jalan, shopping, pahalanya seperti jihad. Saya yakin sing memproduksi hadis ini ibu-ibu ini. Saya dijak shopping ambil bojone, begitu ya. Yang kedua ada lagi nih, hadis palsu ini. Barang siapa seorang istri memperbolehkan suaminya nikah lebih dari satu, nikah lagi, maka dipastikan dia tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat model ini aku yakin sehingga hadis palsu bapak ini. Wah iya, enak lihat model ini gampang ada hadisnya ya. Maka kalau ada orang mengatakan itu atas nama Rasulullah tapi dia bohong, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia bohong, atas kepentingan dia sendiri, dia mencalonkan sesuatu, dia berbohong. Demi Allah, nanti kalau saya terpilih, maka saya tidak akan mengambil gaji dari pemerintah. Ternyata diambil gajinya, bohong. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ini kalau nanti nikah akan membahagiakan kamu, tapi istrinya nggak dibahagiakan itu. Maka itu berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, jualan membohongi, penjual ini membohongi pembeli juga banyak. Nah, bagaimana jualannya? Jualannya, ya ini dibikin-bikin. Jualan tidak berbohong. Wah, asli ini motor ini nggak akan saya jual. Ini
motor kesayangan saya. Bahkan kalau aku ini kehujanan sama motorku ini mandi air hangat, aku air dingin ini. Wah, gitu Pak. Saking ngecapi pembeli begitu. Itu penjual yang bohong. Wis ini motor saya bagus ya. Wis ini harganya ke kamu aja harganya sekian, itu bohong. Ada juga pembeli yang berbohong. Bagaimana? Oh iya Pak, ini kalau rusak boleh nanti dibawa ke sini. Kalau rusak, ternyata apa? Ini nggak rusak, dibikin rusak agar supaya diklaim bisa punya garansi. Agar supaya rusaknya yang tidak di cover bagaimana caranya? Ada ingin ganti yang baru, gimana caranya? Itu pembeli yang dusta. Oleh karena itu jangan sampai kita dusta, karena dusta itu mengantarkan kita ke fujur, yaitu ke keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa faedah daripada hadis ini? Kalau tadi kebaikan mampu kejujuran mampu mengantarkan kita ke kebaikan, dan kebaikan mampu mengantarkan kita ke surganya Allah, dan berbohong mengantarkan kita ke keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bahwasanya orang berakhlak itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakhlak baik itu sesungguhnya bisa diusahakan. Orang itu Pak akhlaknya baik, maka mengantarkan kita ke kebaikan, mengantarkan kita ke kejujuran. Akhlak yang baik itu ternyata bisa diusahakan. Contoh, kita ngomong sama orang lain, kalau akhlak kita buruk, ya sudah, kita itu apa? Senantiasa nyuekin orang tersebut. Kalau kita ngomong sama seseorang akhlaknya buruk, kita ambil contoh. Antum cerita bab otomotif, dia seolah-olah lebih paham tentang otomotif. Dia antum belajar diskusi tentang keagamaan, dia itu kayak lebih paham, lebih fasih tentang agama. Padahal orang mondok. Antum belajar desain, ngobrol dengan dia kayak lebih daripada insinyur. Nah, itu orang-orang yang nggak baik begitu ya. Nah, akhlaknya nggak baik. Nah, ada lagi kalau orang itu lewat depan orang tua biasa saja, lewat depan guru biasa saja. Orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, orang itu yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka mengantarkan kita ke lifestyle yang buruk. Kita ambil contoh begini. Ada seseorang pertama kali kalau jenengan di rumah jenengan toiletnya bersih sekali dan wangi, enak jenengan kalau begitu. Tetapi ada toiletnya itu bau sekali. Pertama kali kita masuk, bau, lihat begini, ini bau sekali sih. Padahal nggak begitu bau, tapi bau begitu. Pertama kali kita nggak kuat, nggak apa-apa lah, ini karena saya pengen kencing begitu ya, udah kencing. Habis itu disiram, sudah dia pergi. Hari kedua, aduh di mana lagi ya, saya udah pengen pup, pengen pipis, ya udah masuk toilet yang sama. Nah, nggak begitu tersiksa, walaupun sama-sama kotor. Yang ketiga, ya sudah terbiasa kotor. Yang keempat, maka dia terbiasa dengan bau orang, kebauan dia tidak. Begitu juga kalau kita itu terbiasa melakukan sesuatu yang buruk, maka hati-hati, kita itu terbiasa melakukan yang buruk itu bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum itu lek wis terbiasa melanggar syariat Allah, maka antum nanti terbiasa melanggar syariat Allah. Kita ambil contoh, lek wis biasa gosip, gak gosip pisan malah gak enak. Nggih, kalau biasa nopo, nggak mau hadir di pengajian, ya sudah, hadir pisan itu gak enak gitu. Ya sudah. Yang penting saya itu mending nggak hadir. Bagaimana? Wayahe mangane teko. Nah kan begitu. Ngaji, wayahe ngaji gak teko, wayahe mangan teko. Nah, ini model begini ini orang terbiasa dengan keburukan. Maka hati-hati apabila kita itu terbiasa satu melakukan dosa kecil, terbiasa, maka santai. Dosa kecil itu bagaimana? Yang gasap. Gasap itu apa? Memakai barang saudara kita tanpa izin. Itu gasap. Dosa kecil betul. Kita terbiasa. Ya seenaknya saja. Kita ngambil apa yang bukan hak kita. Terbiasa saja. Lama-lama kita itu terbiasa melakukan di dosa-dosa yang besar. Dosa besar itu apa? Sab'amu bikot, kata Rasulullah SAW. Yaitu 7 dosa besar. Di antaranya syirik,
Syirik itu bagaimana? Menduakan Allah. Bagaimana kalau jenengan kehilangan sesuatu bukan ke kantor polisi? Kemana? Ke dukun. Ya sudah, kalau orang terbiasa model begini, ya sudah, dia akan ke dukun aja. Lama-lama dia tidak merasa dosa kalau kita datang ke dukun. Bahkan orang datang ke dukun itu sama Rasulullah diancam begini. Man ada arrafan summa yas'aluhu wa yatasaddaqu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa saja yang datang ke dukun kemudian dia bertanya dan dia percaya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Loh, orang semacam ini kalau pertama kali nyesel, yes, ngapain aku ke dukun, astagfirullahaladzim. Hari selanjutnya diajak lagi ke situ, kayak biasa. Oh, ketiga kali biasa banget itu. Bahkan kalau sudah 10 kali ngajak tetangganya. Lah awakmu iki lek bojomu gak keterima ke PNS, ayo kembah siapa begitu ya. Maka nanti apa tes-tesane lancar. Nah, maka kalau kita sudah terbiasa melakukan keburukan, maka kita itu bahaya sekali ya. Maka kita diarahkan di sini akhlak itu bisa kita usahakan. Oleh karena itu, ayo paksa diri kita untuk berbuat akhlak yang baik. Sungguhnya orang itu fasenya ada 3. Yang pertama, terpaksa atau dipaksa. Paksa aja diri kita untuk berbuat baik. Paksa diri kita untuk tilawah. Paksa diri kita untuk sholat berjamaah. Paksa dan paksa dan paksa. Yang kedua apa? Bukan dipaksa, nanti kita terbiasa. Sama lewis terbiasa ngaji, gak ngaji pisan, ya gak enak. Maka kalau sudah terbiasa enak. Nah, baru yang ketiga namanya ladzatul iman. Orang itu lewis terbiasa menikmati beribadah. Enak sekali. Kalau ngaji ya santai. Ada orang itu dulu di Mesir. Kalau jenengan saya aja tidak kuat. Jenengan saya tidak kuat. Bagaimana? Terawih itu dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Ada yang sampai jam 12 malam. Bagaimana? Masya Allah. Kalau saya, Masya Allah. Nyesel saya itu bisa terawih di tempat itu. Nyesel. Kenapa? Ya Allah. Sekali terawih sampai ini gak karu-karuan, Pak. Waduh, betul nyesel. Saya goyang-goyang gitu. Tapi ada seorang kakek-kakek kok terawihnya itu tenang begitu. Ditanya, kayak Anda ini kok bisa kuat sekali. Saya aja yang muda ini nggak kuat. Sampean kok bisa kuat? Apa? Iya nak, kalau aku terawihnya nggak pakai fisik, tapi pakai hati. Kalau kamu kan pakai fisik, Masya Allah. Apabila kita melakukan kebaikan itu sudah dari hati, bukan hanya formalitas, maka itu kita kategorinya sudah ladzatul iman. Itu hadis yang 54 agar supaya kita dianjurkan oleh Allah agar supaya senantiasa berbuat jujur, dan jujur itu mengantarkan kita atau mengarahkan kita kepada sebuah kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kita ke surganya Allah. Surga itu bisa diartikan 2, yaitu kenikmatan. Kenikmatan itu bisa kita raih di akhirat, dan kenikmatan itu bisa kita raih di dunia ini. Oleh karena itu lek wong jujur, wong api, maka insya Allah uripe mulia, uripe penak. Karena apa? Dia mendapatkan kebaikan itu tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang yang berbuat jujur, orang yang berbuat baik, maka ditulis oleh Allah sebagai ahli kebaikan. Sebaliknya di sini barang siapa yang senantiasa berbohong, apalagi berbohong atas nama sahabat, berbohong atas nama Rasulullah, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka mengantarkan dia ke keburukan. Kalau ada orang yang sudah berbuat bohong, maka tidak ada cara lain menutupi kebohongan yang pertama itu dengan kebohongan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang sudah terbiasa bohong, maka akan mengantarkan kita ke fujur, yaitu ke keburukan. Kalau ada orang yang sudah berbuat buruk itu tadi, mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa berbuat buruk tadi, maka ditulis oleh Allah sebagai al-kadzib, yaitu tukang bohong. Bukan bohong lagi, tukang bohong. Lek tukang ya wis kulino berbuat bohong. Wallahu alam bisawab. Monggo. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan tentang kejujuran dengan kebohongan. Wallahu alam bisawab. Monggo.
Cukup nggih, ini sudah sudah 4:56. Insyaallah waktu isyraqnya sampun nggih. Isyraq di sini jam 5 pas nggak? Oh iya jam 5 pas. Nanti ditutup dengan sholat dua rakaat karena kita berdua bersama. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, kemudian dia sambung dengan 2 rakaat, maka pahalanya disetarakan haji dengan umroh. Monggo, ada yang ditanyakan? Semoga kita dikategorikan orang yang jujur, orang yang baik. Insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita tutup dulu. Kita doa bersama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal akhra indal hisab. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya mujibas salain. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuballighuna hubbak. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami amalan. Dengan amalan tersebut mendatangkan cintamu kepada kami. Dengan amalan tersebut mendatangkan cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami senantiasa terbiasa mulazamah dengan ilmu. Jadikanlah kami ini terbiasa dengan kebaikan. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang keburukan. Jauhkanlah kami dari sifat pembohong ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.